yang sangat berbahaya. Musuh yang sangat berbahaya. Bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran tentang musuh ini? Pertama, mari kita turunkan keterangan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi tentang musuh ini. Tercantum dalam Al-Qur'an, kita turunkan dalilnya. Satu, kita ambil misalnya Quran surah kedua ayat 34. Asal mulanya terdapat di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian nyambung ke Quran surah kedua ayat ke-30. Muncul namanya Quran surah kedua ayat 34. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-7 ayat 11. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-15 ayat 31 sampai dengan 32. Nama yang sama terdapat di Quran misal surah ke-17 ayat 61. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-20 Toha ayat 116. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-26 ayat 95. Nama yang sama ada di 9 surah di 11 ayat. Terdapat di Quran surah ke-33 atau ke-34 dulu, lebih tepat ayat ke-20. Kemudian Quran surah ke-38 ayat 74 sampai dengan 75. Dia mulai menjadi musuh. Quran surah kedua ayat 36. Kita turunkan, kadang-kadang sifatnya bisa banyak. Quran surah ke-6 ayat 112. Jenisnya bisa dari kalangan manusia, bahkan Quran surah kedua ayat ke-14, atau juga dari kalangan jin yang tidak tampak. Quran surah ke-114. Kemudian hadisnya, kita ambil contohnya. Contoh pertama, bahayanya dulu, ya, kita turunkan Qurannya dulu, baru kemudian hadisnya. Quran habis videonya. Surah kedua ayat 102, posisi paling kiri sebelah atas. Hadisnya di Abu Daud. Ya, Quran surah kedua ayat 102. Hadisnya di Abu Daud. Nomor hadis 666. Kemudian kita turunkan penjabarannya nanti untuk kewaspadaan. Bagaimana langkah kita mewaspadainya? Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kemudian turun hadisnya. Kita ambil riwayat Abu Daud lagi. Nomor hadis 1523. Kemudian di An-Nasa'i bagian ke-9 44. Kemudian cara kembalinya kepada Allah, kita ambil hadis riwayat Muslim yang antum amalkan selepas salat. Nomor hadis 591, 593, 597. Pas sampai akhirnya. Ini materi kita. Baik. Saya agak pelan-pelan. Bismillah. Kita coba kenali dulu musuh ini dari mulai pertama kali makhluk ini diciptakan sampai menjadi musuh bagi kita. Setelah paham kemudian namanya, bahayanya, baru kemudian kita ambil langkah kewaspadaannya. Bismillah. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28, posisi paling kanan sebelah bawah. Saat Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dan jin, diciptakanlah kemudian makhluk baru yang diberi nama dengan bashar. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati,
Dan ketika Rabb Muhammad berfirman pada malaikat dan jin yang ada pada saat itu, karena jin sudah lebih dulu diciptakan dibandingkan dengan bashar ini, Quran surah ke-15 ayat 27 sebelumnya, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan jin telah kami ciptakan sebelum manusia dari api yang menyambar-nyambar bergejolak. Setelah diciptakan malaikat, diciptakan jin, kemudian diciptakanlah makhluk yang baru ini. Karena kita sudah dekat kepada waktu Isya, kita akan tanyakan kepada Al-Quran, siapa makhluk ini, bagaimana kemudian Allah menamainya, seperti apa korelasinya dengan hadirnya musuh yang menjadikan ia bahaya dalam kehidupan. Kita nanti lanjutkan setelah mendengarkan kumandang adzan Isya berikut ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian dan pemirsa Mitra Muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan yang ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba lanjutkan bahwa saat manusia pertama diciptakan, setelah sebelumnya diciptakan dua makhluk yaitu malaikat dan jin, maka Allah firmankan di Quran surah ke-15 ayat ke-28, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Rabb Muhammad berfirman pada malaikat, inni khaliqun bashar, saya akan mencipta makhluk baru, disebut dengan bashar, disebutkan di Quran 35 kali dalam bentuk tunggalnya. Nanti manusia disebutkan dengan 5 nama, kadang disebut dengan bashar 35 kali disebutkan, kadang disebut dengan ins bersanding dengan jin 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, kadang disebut dengan insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran di 63 ayat berbeda, kadang disebutkan dalam bentuk jama' an-nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, kadang disebut dengan Bani Adam atau Dzurriyyah Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Nama pertama yang disebutkan disebut dengan nama bashar. Saat Allah menciptakan makhluk ini, itu tidak ada masalah. Malaikat tidak mempertanyakan, jin juga tidak keberatan. Tidak ada persoalan di sini. Yang jadi kemudian pembahasan kita, ketika makhluk bashar ini yang selanjutnya diberi nama dengan Adam, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala fungsinya dalam kehidupan. Di Anda mesti bedakan, ada penciptaan, ada penjelasan fungsi dari penciptaan. Karena mustahil Allah menciptakan makhluk sekecil apapun kecuali ada maslahat dan fungsi di dalamnya. Maka saat Allah menerangkan tujuan penciptaan makhluk ini, disebutkan kemudian dalam Al-Quran, dipindahkan ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya, awalnya sama persis dengan Al-Hijr ayat ke-28. Di Al-Hijr ayat ke-28 berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaika. Di Al-Baqarah ayat 30 bunyinya sama, wa idh qala rabbuka lil malaika. Tapi selanjutnya ini yang menjadi perbedaan. Di Al-Hijr disebutkan inni khaliqun bashara, saya ciptakan makhluk baru namanya bashar. Di Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan fungsinya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan makhluk yang telah saya ciptakan ini sebagai khalifah di muka bumi. Teman-teman, tolong bedakan kalimat di sini, ada khalaqa, ada ja'ala, itu berbeda. Kalau saya katakan, misal khaliqal qalam, pulpen ini dibuat, pena diciptakan, dibuat dengan kata khalaqa, misal. Tapi belum dijelaskan apa fungsinya. Maka ketika saya akan terangkan fungsinya, berubah kalimatnya dari khalaqa menjadi ja'ala. Tayyib, apa fungsinya spidol? Belum tentu. Kalau saya katakan ini untuk melontar orang yang ngantuk misalnya, ya. Saya katakan inni ja'ilul qalam ramyan lin nu'as, saya jadikan spidol yang sudah ada ini untuk mengingatkan yang sedang mengantuk. Ja'il. Di sini mulai ada persoalan. Tayyib, karena waktu kita sangat terbatas, saya agak sedikit singkatkan persoalannya. Ketika Allah sudah memilih Adam sebagai khalifah, bukan malaikat, makhluk yang tercipta sebelumnya, bukan juga jin, makhluk yang telah ada sebelumnya.
kemudian dijelaskan oleh Allah dengan segala fungsi dan keistimewaannya secara singkat, maka dimintakanlah dua makhluk tadi, malaikat dan jin, untuk hormat kepada Adam, makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk mengemban misi sebagai khalifah ini. Quran surah kedua ayat 34. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu. Ketika kami perintahkan kepada kalangan malaikat dan jin. Tolong fokus di sini ya. Ini dalam ilmu balaghah, ya, salah satu rumusnya menggunakan pola dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan metode synecdoche pars pro toto. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Jadi saat Allah perkenalkan Adam, ini ada malaikat, ada jin. Tapi ketika Allah sampaikan tentang misi penciptaannya, kemudian diperintahkan untuk sujud, disebutkan sebagian dari kalangan malaikat dan jin ini, tapi dimaksudkan untuk keseluruhannya. Seperti saya katakan begini misal, maaf, ikhwan sekalian, antum mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang hadir di masjid ini bukan cuma ikhwan, akhwat juga ada. Apakah kalimat saya berlaku hanya untuk laki-laki saja atau perempuan juga ikut di sini? Termasuk perempuan ikut di dalam kalimat ini. Maka ketika Allah katakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami firmankan kepada para malaikat termasuk jin di sini untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Bukan sujud penghambaan, bukan sujudnya yang penting karena perintah Allah yang dimaksudkan di sini. Tapi yang menarik di sini kita lanjutkan, fasajadu, semuanya sujud illa iblis.